hadis satu lagi, Nabi SAW menyebutkan hadis Qabisah bin Mukhariq radhiyallahu an di riwayat Muslim. Nabi SAW mengingatkan Qabisah, ya Qabisah, innal mas'alata la tahillu illa li ahadin thalathah. Yang mana Nabi mengatakan meminta-minta itu adalah haram sebenarnya, sehingga tidak dihalalkan kecuali untuk 3 orang. 3 orang maksud 3 model manusia yang mengalami masalah yang sama. Rajulun tahammala hamalatan fahallat lahu al-mas'alata hatta yusibaha thumma yumsik. Pertama, ini kepada orang yang menanggung hutang orang lain. Ada orang yang menanggung hutang orang lain. Baik hutang itu disebabkan karena ada satu hukuman diat misalnya, atau apalah, atau dia untuk mendamaikan 2 orang bertikai. Ada orang masalah, na'udzubillah, semoga Allah selamatkan kita, di jalan raya tiba-tiba tabrak. Kebetulan yang nabrak pun ini orangnya nggak ada apa-apa, nggak punya harta. Dan Honda, tapi kadang Honda Go pinjam siat, nggak tahu urun si motor-motor orang. Di tengah jalan musibah, qadar Allah, Allah mentakdirkan itu untuk dia. Nabrak mobil baru pula, punya orang. Ya. Orang ini dituntut harus bayar sekian. Maka ada orang yang lain melihat mungkin nya orang tak apa dan bah tahu tak baik hai ni bipe dah mutang biji nona cedera katanya musibah. Ya. Itu boleh untuk mendamaikan antara 2 orang yang bermasalah atau sampai berperang, naudzubillah min dzalik. Maka ia boleh meminta-minta itu walaupun ia orang kaya. Nah, jelas tadi dia minta bukan untuk dirinya kan? Dia menanggung hutang orang lain. Kemudian setelah itu berhenti dia, tidak minta-minta lagi. Tsumma yumsikuha. Ya, berhenti. Kalau tadi hadis Hakim bin Hizam, setelah Nabi nasihatin begitu, dia tidak akan meminta lagi setelah Nabi tiada. Meminta lagi pada orang. Kalau orang ini karena dia tanggung hutang orang lain, setelah itu diselesaikan, dia enggak utang, enggak utang. Karena bukan kebiasaannya. Ya, itu kemungkinan boleh. Itu halal bagi orang tersebut untuk minta-minta. Wa rajulin asabathu jaihatun ihtajat malah fahallat lahu al-mas'alatu hatta yusiba qiwaman min 'aishin aw qala sidadan min 'aishin. Kedua, seseorang yang hartanya tertimpa musibah. Seseorang yang hartanya tertimpa musibah. Musibahnya macamlah. Apakah paceklik, orang biasa mungkin bertani, taniannya enggak jadi, dan seterusnya. Sehingga usaha yang dia lakukan pun gagal total semuanya. Maka bagi dia boleh meminta-minta sampai ia mendapatkan sandaran hidup, sampai ada modal lain untuk dia menjadi bekal hidupnya. Boleh. Ingat, batasan boleh sampai itu. Sampai dia punya sandaran hidupnya. Baik. ورجل أصابته فاقة حتى يقول 3 من ذوي الحجة من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا. Yang ketiga adalah seseorang yang menyatakan bahawa dirinya dalam keadaan melarat. Seseorang yang mengatakan dirinya dalam keadaan melarat. Ilung ke melarat. Tapi dan
Terjadi pandemi corona, hana menghorjai. Nak kedai tu waktu punya nak pegang lagu anak gula anak toja berlakan tak pegang itu mah gula. Mengeluh dia. Melarat sekali. Maka apabila ada 3 orang yang lain, yang mana orang ini berakal, orang sehatlah, yang akan memberikan kesaksian akan hal kemelaratan dia, maka ia boleh meminta-minta. Yang istilahnya mungkin natural. Betul surat tidak mampu. Jangan habis surat mampu. Tapi ada orang memberikan kesaksian. Maka boleh dia minta-minta sampai pula dia dapat kesandaran hidupnya. Jadi kalau dapat dia modal untuk bisa mengembalikan hidupnya normal sehingga seperti sebelum dia melarat. Hadirin yang saya muliakan, maka Nabi mengatakan kepada Qabisah, ya Qabisah, wahai Qabisah, suhtan adalah haram, dan orang yang memakannya adalah memakan yang haram. Artinya meminta-minta kepada selain 3 hal tadi yang Nabi berikan pengecualian, hukumnya haram. Maka ingat, memakannya adalah haram. Orang memakan haram. Karena meminta hukumnya haram, maka makanya juga haram. Ya jangan. Hadis Sahih Muslim. Hadirin yang saya muliakan, ya, di sini perlu kita ingatkan diri kita masing-masing bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menghendaki hambanya ini agar selalu menampakkan segala hajatnya kepada Allah. Darurat kali boleh minta ke orang, tapi jangan lupa dasarnya Allah. Maka di sini dikatakan, wa mimma yunabbihu alaihi anna katsiran minan nasi rubbama ya'tihi khairun aw malun aw amrun yata'allaqu bi syai'in min umuri dunya. Perlu diingatkan di sini, kebanyakan manusia ada kalanya dia datang kepadanya kebaikan berupa kebaikan apapun lah, harta atau perkara hal yang berkaitan dengan urusan-urusan dunianya, pekerjaan atau lainnya, melalui jalur seseorang manusia. Kadang ada orang yang dia berlebih-lebihan dalam berterima kasih kepada manusia tadi. Ya, kagak bantu, kana modal, kagak bantu, kata gerak kana rumah, kagak bantu, banyaklah bantu. Akhirnya dia berlebih-lebihan memuji manusia yang membantunya. Memuji manusia, berterima kasih kepada manusia, orang yang telah membantu kita, itu perkara yang bagus. Selama pujian itu tidak berlebih-lebihan. Bagus. Jangan pula tidak ada terima kasih kepada orang yang telah membantu kita. Kebaikan telah diberikan kepada kita. Ini sebagaimana kata Nabi SAW dalam hadis Abu Dawud At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, At-Tirmidzi dari hadis Abi Sa'id radhiyallahu anhu. Nabi mengatakan, "Man la yashkurin nasa la yashkurillah." Orang yang enggak berterima kasih kepada manusia, itu orang itu enggak bersyukur kepada Allah. Harus tidak boleh berlebihan. Kalau udah berlebihan, itu orang itu enggak ingat bahwasanya Allah lah yang mendatangkan orang tersebut kepadanya. Akhirnya dia lupa kepada Allah yang berikan. Yaghfal 'anil thana' 'ala Allah 'azza wa jalla. Sehingga dia lupa, lalai, lengah daripada memuji Allah Azza wa Jalla. Karena sibuk puji orang yang memberikan kebaikan kepada dia. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala perlu kita ingat, Allah lah yang menghadirkan orang itu membantu kita. Terus orang yang gejak, orang yang gebantu. Kadang minta tepu, kadang gejak gebantu. Kita enggak tahu dia hadir membantu kita. Siapa yang hadirkan orang tersebut? Allah Azza wa Jalla. Allah lah yang buat hati manusia ini lembut. Allah lapangkan hati manusia ini untukmu, sehingga dia rela membantu. Maka perlu diingat, hendaknya seorang hamba ketika dia mendapatkan satu kebaikan apapun,
Yang perlu dia puji adalah Allah Subhanahu wa taala, dan juga dia jangan pernah melupakan kebaikan orang yang hidup bersamanya. Kemudian jangan lupa dia lupa kepada manusia yang Allah menghadirkan dia. Maka orang yang bersyukur itu biasa terlihat dari bahasanya. Ketika dia dapat satu masalah, kemudian datang bantuan dari seseorang, dia mengatakan, alhamdulillah, ketika waktu itu saya sangat butuh sekali, Allah hadirkan seseorang kepada saya. Allah hadirkan. Dia ingat Allah hadirkan. Nah, selama ini pun dia minta kepada Allah. Maka bahasanya Allah yang hadirkan orang itu kepada kita. Hadirin yang saya muliakan. Maka di sini kewajiban bagi seorang hamba untuk menyampaikan segala hajatnya dan keinginannya kepada Allah Azza wa Jalla. Minta segala sesuatu hanya kepada Allah. Segala kebaikan dunia dan akhirat minta kepada Allah Azza wa Jalla. Ada sebuah doa. Doa ini mudah-mudahan kita bisa hafal. Enggak bisa hafal teks doanya, bisa hafal terjemahannya juga apa maknanya. Nabi SAW ajarkan kepada ibu kita, Ummahatul Mukminin, istri beliau tercinta Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, hadis ini dari Ibnu Majah. Nabi mengatakan dalam doanya, Allahumma, ya Allah, inni as'aluka minal khairi kullih. Ya Allah, sungguh aku minta kepadamu ya Allah segala kebaikan. InsyaAllah ingat kan? Ya Allah, sungguh aku meminta kepadamu segala kebaikan. Kalau udah segala kebaikan, kalau sebutan fulan A, B, C, udah segala kebaikan dan Allah Maha tahu. Allahumma inni as'aluka minal khairi kulli. Ya Allah, sungguh aku minta kepadamu segala kebaikan. Ajilihi wa ajilihi. Di dunia, segera itu di dunia. Au ajilih, atau ditangguhkan di akhirat. Karena kebaikan itu paling berharga ketika di akhirat. Di akhirat satu kebaikan pun tidak akan kita kasih ke orang. Maka sangat nampak rugi di akhirat orang yang di dunia dia ribahin orang, namimahin orang, ya, ngomongin orang. Sangat rugi dia. Semua kebaikannya ditransfer ke orang lain. Jadi orang yang merugi. Di hari itu kebaikan apapun, satu kebaikan orang minta kepada kita nggak akan kita kasih. Begitu bernilai kebaikan. Minta kebaikan agar Allah berikan baik di dunia ataupun di akhirat. Ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Baik itu yang aku tahu ataupun aku yang tidak, sesuatu yang aku tidak mengetahuinya. Subhanallah. Saya mau tanya sekarang, berapa banyak kebaikan yang kita tahu? Sangat sedikit sebenarnya. Dibandingkan kebaikan yang tidak kita tahu. Karena Allah Maha tahu. Berapa banyak kadang kebaikan itu menurut kita baik, tapi menurut Allah tidak baik. Ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Wa a'udzu bika minasyarri kullih. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari segala keburukan. Dari segala keburukan. Ajilihi wa ajilih. Baik keburukan itu di dunia yang disegerakan, atau ajilih yang ditangguhkan di akhirat. Ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Apa saja yang aku tahu dari keburukan tersebut atau yang tidak aku ketahui keburukan. Allah, lanjutannya luar biasa. Allahumma, ya Allah, inni as'aluka min khairin. Aku mohon, aku minta kepadamu dari kebaikan. Ma, apa saja yang sa'alaka 'abduka wa nabiyyuk, yang telah dimintakan kebaikan itu oleh hambamu dan nabimu. Bayangkan, kita mau hafal doa Nabi semua tanya kebaikan, mungkin sulit. Hafal semua doa-doa Nabi, apa Nabi yang minta dalam kebaikan. Dah, bilang aja begini sebenarnya. Allah, aku minta kepadamu segala kebaikan yang telah diminta oleh hambamu dan Nabi. Wa a'udzu bika min syarri ma 'adza bihi 'abduka wa nabiyyuk.
dan aku pun berlindung kepadamu ya Allah dari segala keburukan yang mana Nabi dan hambamu itu telah berlindung dari keburukan itu. Allahumma, ya Allah, inni as'alukal jannah, aku minta kepadamu syurga, wa ma qarraba ilaiha, dan segala sesuatu yang mendekatkan kepada syurga, min qaulin, baik berupa perkataan. Subhanallah, betapa banyak perkataan itu mendekatkan dan memasukkan seorang hamba ke dalam syurga. Au amalin, atau berupa perbuatan. Wa a'udzu bika minan nar, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari neraka. Wa ma qarraba ilaiha, dan segala sesuatu yang mendekatkan diriku kepada neraka, aku berlindung dari min qaulin, baik karena perkataan, baik dari berupa perbuatan. Wa as'aluka an taj'ala kulla qada'in, ya Allah, aku minta kepadamu segala keputusanmu, segala ketentuanmu, qada'mu yang telah kau putuskan untukku itu semuanya kebaikan, juga baik. Hadirin yang saya muliakan, ini suatu doa yang mencakup segala kebaikan yang kita minta kepada Allah dan segala keburukan yang kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Ahmad yang kita musnadnya Ibnu Majah dan sebagainya. Maka ini dikatakan doa yang sempurna, doa yang sangat sempurna. Ya, mudah-mudahan insyaallah pada kesempatan lain kita akan lanjutkan. Belum selesai, masih ada lanjutan. Wa idza sa'alta fas'alillah. Harus banyak disampaikan, panjang memang. Saya sengaja memilih syarahan yang panjang tentang kalimat ini karena manusia itu paling butuh kepada Allah, dan umumnya kita tanpa hari tanpa pernah meminta. Mohon maaf segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.